Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama puji syukur kehadirat Allah di atas segala limpah karunia-Nya dulu, kini dan selamanya. Selawat serta salam untuk Rasul junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri baginda, ahli keluarga, kaum kerabat, para sahabat, tabi'in dan sesiapa sahaja yang meneruskan perjuangan risalah Nabi sampai ke akhir zaman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Syukur yang tidak pernah hentinya dari kita. Dan hari ini kita semua menerima sebuah berita gembira yang insya Allah mulai 24 Julai Jumat yang akan datang, insya Allah Surau Darul Huda sudah pun diberikan keizinan dan kelulusan untuk mendirikan solat Jumat dalam tempoh PKP. Ketika tadi kami membaca surat yang dihantar dari Majlis Islam Sarawak HQ di Kuching, menyebutkan diberikan keizinan untuk mendirikan solat Jumat bermula 24 Julai 2020 sehingga 31 Desember 2020. Alhamdulillah, paling tidak kita dapat memberikan ruang dan peluang kepada saudara-saudara muslim yang selama tempoh PKP, PKPB dan PKPP yang belum berkesempatan untuk Jumaat, insya-Allah 24 hari bulan ini sudah boleh berjumaat di Surau Darul Huda, insya-Allah. Dan untuk makluman tuan-tuan, Surau Darul Huda insya-Allah boleh memuatkan kapasiti jumlah jamaahnya sebanyak 100 jamaah, yang insya-Allah jemaah yang hadir akan diedarkan kupon pada hari Khamis ba'da asar, insya-Allah. Itu sedikit berita gembira yang boleh kami kongsikan bersama untuk tuan-tuan dan puan-puan di malam yang berbahagia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita sudah mendekati malam ini, malam yang ke-29 Zulqa'dah. Berarti tinggal 1 hari saja lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, yang sinonim dengan kita adalah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunnahkan untuk mendirikan salat sunat Idul Adha dan melakukan sembelihan kurban setelah selesai salat Id. Maka malam ini kita berkongsi bersama-sama hanya sebagai ulang kaji fiqh kurban, atau bercerita
sedikit tentang kurban dalam waktu yang sangat singkat. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu berasal dari kata bahasa Arab yang bermula dari 3 huruf. Qaraba, yang berarti dekat. Saya tak boleh jauh-jauh sebab kabel mic satunya pendek. Berarti qarib, dekat. Muslimah boleh nampak. Kalau tak nampak, tolong dibuka tirai. Agak maju sedikit Muslimah, menjawab juga. Coba sekat lebih tabiat. Kurban itu diambil dari kata bahasa Arab qaraba yaqrubu, qurbanan, qarib berarti dekat, hampir. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak, kurban berarti menyembelih haiwan tertentu. Pada tanggal 10 Zulhijjah yang dikenal dengan Yaumun Nahar, dilanjutkan pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang disebut Yaumul Tashriq. Dalam rangka kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu dari segi bahasa berarti hampir atau dekat, manakala dari istilah syarak berarti menyembelih haiwan tertentu bermula 10 Zulhijjah Yaumun Nahar, yakni setelah salat Id, dan dilanjutkan sampai 11, 12 dan terakhir adalah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Dalilnya mana? Di dalam surah Al-Kautsar, itu di ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Kita lihat hukum berkurban. Pendapat pertama menurut jumhur ulama, sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama, kurban
punya sunnah muakkad, yakni sesuatu yang dituntut terhadap seorang muslim yang berkemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i, sunnah ain berarti paling tidak seorang muslim melaksanakan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tapi kalau dia mampu, maka dia dituntut lebih dari sekali kalau dia mampu. Sedangkan menurut Maliki, mazhab Maliki, makruh bagi yang meninggalkan ibadah kurban sedangkan ia mampu untuk berkurban. Maliki, makruh. Apa makna makruh? Ditinggalkan adalah lebih baik dan berpahala, dilakukan tidak sampai mendatangkan dosa, tapi lebih baik ditinggalkan yang makruh. Dan kurban terbagi kepada dua. Kurban itu ada dua. Satu kurban sunnah, satu kurban nazar. Kalau nazar sifat nyawa wajib. Sedangkan sunnah, ya sunnah. Contoh nazar macam mana? Aku tunito kau menyembelih kambing, itu nazar. Atau munaku kena ni light tunito, beli kambing itu nazar. Wajib dibayar. Tapi kalau sunnah, dia mampu buat silakan. Ustaz, saya mampu sekali ini saja seumur hidup saya. Laksanakan. Ustaz, saya niat aja lah. Kena niat, boleh niat, tidak masalah. Tapi takkanlah seumur hidup niat terus. Perlu ada usaha. Maka kemudian Darul Huda berinisiatif buat pembayaran bahagian kurban beransur sampai lengkap satu bahagian. Kenapa? Nak bagi peluang kepada semua kita supaya boleh ikut kurban paling tidak sekali seumur hidup. Ustaz, kurban Pak Siau. Kurban sunnah, kurban nazar. Karena kurban itu disebut menyembelih haiwan-haiwan tertentu, itu hanya haiwan-haiwan tertentu saja. Tidak semua jenis haiwan boleh kurban. Di dalam riwayat menyebutkan al-an'am, haiwan ternak. Kalau di dalam kitab fiqh Ibnu Qudamah Al-Mughni menyebutkan haiwan ternak berkaki 4. Tapi baik jawab ternak kaki 4 kan. Tapi ia boleh kena. Bagus kan. Apa saja haiwan itu? 1 unta, 2 lembu,
sapi, sama saja kan? 3 kerbau, 4 kambing, 5 biri-biri. Hah? Kuda nanti kita lihat ya. Kambing dengan biri-biri itu beza size dan beza bulu. Kalau biri-biri lebih kerinting. Tapi kalau antara kambing dengan biri-biri dibuat sate lebih sedap biri-biri. Tonton jangan bayangkan satenya, dipikirkan. Dan kambing sekarang banyak bakalnya ya, banyak jenis. Biri-biri, ada yang kemudian kibas. Kibas itu dia lebih besar dari kambing. Itu kalau sekarang tuh macam berbados besar. Tapi tidak juga sekecil biri-biri, itu kibas. Untung zaman Nabi Ibrahim kan diganti Nabi Ismail itu dengan kibas. Coba kalau tetap manusia, cari siapa yang besar. Unta kita jarang korban unta. Di sini tidak ada unta. Unta itu setahu saya tanya kawan-kawan yang memang melaksanakan korban di Semenanjung, paling murah unta itu 12.000. Kalau tuan-tuan ada yang nak coba unta, tahun depan nggak ada unta. Tapi sembelih unta tidak sembelih seperti sembelihan lain. Sebab menyembelih unta itu pakai an-nahru. Al-nahru itu di pangkal leher dalam posisi berdiri. Tonton buka dalam YouTube ya. Unta itu ketekendang. Usia unta kalau nak disembelih dijadikan kurban itu harus 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Okay. Yang ini lembu, sapi, kerbau 2 tahun ke atas masuk ke 3 tahun usia. Ini 2 tahun. Ini 1 tahun ke atas atau sudah bersalin 1 kali giginya. Dulu saya di Indonesia paling murah tuh beli biri-biri. Duit telur 200 lebih kena japah biri-biri. Kami beli 1 ekor makan 1 bulan. Dalam rumah kan 6 orang kan ya. Rumah sewa. Macam-macam lah menunya. Mulai kawah, kari, kurma, biryani, macam. Gambar dulu bagus terus. Bukan karena kambingnya, tapi karena cara masaknya yang tidak sehat. Kalau tuan-tuan pernah dengar kan, wika keman kambing, bawang aja kolesterol. Yang buat kita kolesterol makan kambing bukan daging kambingnya, tapi cara masak kita yang tidak sehat. Santan. Kalau dilihat kandungan kolesterol kambing dengan lembu, lebih tinggi lembu berbanding kambing. Jadi jangan takut makan kambing. Kalau tuan-tuan tak nak makan kambing, bagi saya. Inilah haiwan-haiwan tertentu yang kemudian disebut termasuk dalam bab haiwan yang boleh dijadikan kurban. Ustaz pelan. Mungkin di Arab karena tidak ada pelando kan. Jadi dalam kitab fiqh Arab itu tak ada pelando.
Maka yang kemudian menjadi pembahasan ulama adalah 5 jenis haiwan ini yang disebut haiwan tertentu untuk ibadah kurban. Bagaimana pembahagiannya? Unta boleh menjadi 7 bahagian sama seperti lembu, sapi dan kerbau, sedangkan kambing 1, biri-biri 1 bahagian. 1 ekor kambing 1 bahagian, 1 ekor biri-biri 1 bahagian. Kerbau, lembu, sapi, unta itu 7 bahagian. Nah, sekarang kita masuk bab pembahagian daging. Hukum membahagikan daging. Hukum daging kurban. Tadi kan kurban terbagi 2, ada kurban nazar, ada kurban sunnah. Kurban nazar hukumnya haram dimakan oleh orang yang bernazar, termasuk ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya, walaupun hanya 1 potong. Haram daging nazar. Haram memakan daging bagi orang yang melakukan kurban nazar atau wajib, dan juga ahli keluarga yang berada di bawah tanggungannya, walaupun sedikit, sebagaimana juga haram memberikan daging kurban tersebut kepada yang bukan Islam. Kemudian disebutkan juga kulit. Bagaimana kulit? Kulit, tulang, kuku, apa lagi? Tanduk, tikus, apa lagi? Organ dalaman, apa lagi? Kepedonya, tahu kepedo? Telur diha ala. Termasuk sini ya. Kepala, tak kepala. Bagaimana hukum itu? Termasuk bulu-bulunya haram dijual belikan. Oleh orang yang melakukan ibadah kurban, sama ada kurban wajib atau kurban sunnah. Begini Ustaz, kalau pengalaman kami di Indonesia, semua benda ini, kulit, tulang itu termasuk organ dalam, usus, perut itu dicuci bersih, itu dibagi semua. Dan ini hukumnya haram dijual beli. Haram jual beli oleh orang yang berkorban atau pelaksana kurban. Yang ketiga, daging atau bagian tertentu dari hewan kurban itu tidak harus dikhususkan kepada yang menyembelih. Kalau mina Ustaz, kau nyembelih tak boleh. Saya pernah gurau dengan kawan-kawan. Kalau macam tu, sembelih, yang tukang sembelih dapat kepala, saya tak nak potong di sini. Saya potongnya di sini. Nanti saya dapat pahanya.
Tapi tukang sembelih tidak boleh meminta upah sama ada daging atau bahagian-bahagian tertentu dari haiwan kurban. Ustaz kena melopidok duit, tergantung keikhlasan sahibul kurban. Ni mama aku nyembelih contoh korbannya 3 zahir, cuba bayar 50, tak boleh. Udahlah minta, jatuh reputasi Ustaz. Empat, hukumnya sunnah bagi orang yang berkurban memakan walaupun sepotong dari daging kurbannya karena untuk mengambil barakah. Jumia menjadilah. Ustaz, bagaimana kemudian hukum beri daging kurban sunnah kepada orang bukan Islam? Asy-Syafi'i menyebutkan haram. Tapi kau berpidok Ustaz, beli daging enggak pasar itu guys. Supaya tidak kelihatan, aisnya cairkan dulu. Ini bukan soal kita tolak ansur atau tidak, toleransi atau tidak. Ini soal hukum yang tidak boleh ditawar-tawar. Pembahagian daging kurban. Besok, paling besok. Nggak berbagi nggak lebih. Daging. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyebutkan daging kurban harus dibagi 3. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 fakir dan miskin, dan 1/3 lagi untuk dijadikan hadiah kepada kawan-kawan, kaum kerabat, dan orang kaya. Gigi berhidup kau kaya Ustaz. Nyin kaya Ustaz. Tapi nyin delok berkurban. Mungkin pemberian kita tu nak gerak hati dia supaya berkorban. Maka itu dijadikan hadiah, bukan bahagian seperti fakir dan sahibul korban. Termasuk ini jiran kita ya, 1/3 ini jiran. Jiran-jiran. Yang disebut jiran itu seperti apa? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab fiqh yang ditulis oleh beliau, yang disebut jiran itu 40 rumah yang ada di kanan kita, 40 rumah yang ada di kiri rumah kita, 40 rumah yang ada di depan rumah kita, 40 rumah yang ada di belakang rumah kita. Ustaz, aku lebok bau Ustaz. 40 yang di atas kita, 40 yang di bawah kita. Itu yang disebut jiran. Kaidah pembahagiannya bagaimana? Contoh, daging ini 1 ekor sapi total daging 120 kilo. Bagi 3, maka ini dapat 40
bagi 7 sahibul qurban. Berarti satu orang dapat 40 bagi 7. Kau mengira duit laju kau. 5-6 kilo. 5 lebih ha? 5 lebih. Gini lah. 5 kurang lebih. Itu bahagian satu orang sahibul qurban. Ustaz, aku buat pigek 2 bahagian. Kena? Minum. Buat hidup kau kat jiran, hidup kau kat keluarga, hidup kau kat kawan. Ambil sini. Kalau nak hidup kat kawan, buat bungkus Ustaz. Maka panitia bagi 10 bungkus yang sudah ditimbang ha? Contohlah satu fakir miskin ini dapat 1 kilo, ini dapat 1 kilo yang sudah dibungkus. Dulu saya pertama pikirnya begini, 120 dibagi 7. Lalu saya pikir lagi, kalau 120 bagi 7 tidak aman, dan bagian fakir miskin. Ini supaya clear, tapi tahulah Ustaz, boleh tidak daging ini dari 120 kilo setelah dibagi 3 diambil nih bahagian ini atau bahagian ini dimasak di Darul Huda? No, tak boleh. Karena ini ada hak orang masing-masing di dalam. Kalau Darul Huda nak buat makan, buat yang lain daripada yang ini. Contoh jawatan kuasa Darul Huda. Sebab tak mungkin ajak orang kerja tak beri makan kan. Yang kerja pun perlu tenaga kan. Melainlah siap kilo ni siap. Ustaz, belum buat kemandagi. Tunggu selesai pembahagian ini. Nanti ada bahagiannya. Juga mungkinlah kawan EJK pelaksana setelah dibagi diambil dia seorang. Tak ada. Nanti kita tahulah yang bekerja ada bahagiannya. Tapi tidak ada penetapan bahagian tertentu bagi yang bekerja. Itu harus dipahami. Dan yang bekerja pun tak boleh minta. Tikui ini Ustaz, tikui. Itu tak boleh. Kalau ikut syarat pembahagian ini, tulangnya pun ditimbang, dibagikan. Daging itu, daging saja kan termasuk tulang. Nah, ini contoh daging saja, daging saja. Sebab kadang kan isi 120, kadang tulang tu tidak sampai 50 kilo. Pengalaman saya pernah, cerita daging itu 178 kilo, tulang itu hanya 40 lebih kilo aja. Gue je mutlak manusia. Yumi akan tu lihat, tidak ada lagi. Dagingnya, tulangnya pun dibagi. Kita lihat sunnah. Ketika berkorban, sunnah pertama, tambat haiwan korban. Bibet, ikat dia sebelum hari pelaksanaan. Kan dibiar air yang pokok apa lah buah. Waktu kata meji pintu dulu, sapi itu lari di pantai ABF dari Masjid Hidayah. Gagak udah menimba bomba. Setelah tambat, tidak cukup hanya tambat, beri dia makan.
Mentang-mentang kita tuh tahu sapi itu nak dipotong besok. Bukan kat teman, kat mesti belah semua. Bagi dia makan, bagi dia minum. Coba tertua, jadi dia makan. Tiga, pilih haiwan paling baik. Kalau kita boleh pilih hewan kurban, cari yang cantik-cantik. Cari yang gemuk, banyak dagingnya. Jangan yang udahlah kecil, kurus. Tulang pupuk dan disunahkan pilih yang baik. Sebab kalau kita pilih yang kurus, pembahagiannya mungkin tidak dapat mencakup seluruh orang yang layak menerima daging itu di kampung Kuala. Contohlah kurus, daging jumia, benar kita terkajak begitu. Maka cari yang gemuk-gemuk, cari yang cantik. Disunnahkan juga, ini penting ya. Yang sahibul kurban, ini penting. Disunnahkan bagi yang berkurban untuk tidak mencukur atau memotong kuku, bulu-bulu, rambut, bila berlaku larangan itu bermula 1 Zulhijjah sampai haiwan kurban selesai disembelih. Sebab ada hadis dalam riwayat Imam Muslim bercerita yang mafhumnya, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh, yakni memotong sedikit pun bahagian dari rambut dan kukunya. Larangan hanya untuk yang berkurban, yaitu ketua keluarga, yakni bapa, karena satu kurban berlaku untuk satu keluarga dan yang berada di bawah tanggungan. Larangan tersebut mencakup memotong kumis, rambut kemaluan, ketiak, kuku dan lainnya. Dah handsome ke kau sembilan raya ni Ustaz? Tak ada jangan. Nak potong besok, last besok. Begitu maghrib, ini Senin, Selasa, Rabu, maghrib sudah masuk 1 Zulhijjah, maka disunahkan tidak memotong tadi rambut, kuku, bulu ketiak, misai dan yang sewaktu dengannya. Ya? Selasa, last. Semuneh, kita semuneh kan? Sebab puan lawan palai, itu bau palai itu. Ustaz, bagaimana kalau di terpotong? Kalau ter itu kaidah bahasa Melayu tanpa sengaja kan? Itu ter, kaidah bahasa Melayu, belajar sastra. Tapi kalau dipotong dengan sengaja, ada pendapat yang paling ringan kemudian menghukumkan makruh. Kalau nak potong kuku, makcik yang itu turman, potong sebelum 1 Zulhijjah. Begitu masuk 1 Zulhijjah, Ustaz, saya Darul Huda. Darul Huda bila laksanakan kurban? 1 Ogos, berarti 31 hari Jumat tu, jangan dulu, relax. Tanya Cikgu Zahir, Cikgu, dah bahagian saya sembelih? Dengar sampai standby. Begitu Cikgu Zahir katakan,
Ayahanda Haji Osman, sapi kurban anda sudah disembelih. Sekali gitu. Dua hal lagi boleh. Begitu dengar berita, boleh. Kan apa je? Hai, kehanga ya kamu. Contohlah contoh. Bukan Pak Haji ni, Pak Haji lain. Dan afdal bagi yang berkorban menyembelihkan kurbannya sendiri. Afdal. Tapi kalau kita takut, suruh yang tidak takut. Tentu yang menyembelih pun dia harus ada berani dan ada ilmunya. Itu yang penting. Sunnah juga yang keempat bagi sahibul kurban menyaksikan kurbannya saat disembelih. Tapi kan sekarang kita harus patuh SOP, tuan-tuan. Ya, untuk kurban tahun ini ada SOP-nya. Untuk sembelihan petugas hanya dibenarkan 20 orang. Ustaz, kena melakukan. Mungkin nanti kita ikhtiarkan, kalau boleh kita ikhtiarkan bersama. Ketika contoh lembu pertama Y474 atas nama Ayahanda Haji Osman bulan. Yang boleh masuk tu hanya yang tadi disebut nama. Yang selain dari itu, kena kita harus patuh SOP. Kalau no biasa, hal. Kadang sapi itu stres bukan karena takut disembelih, lihat orang ramai sangat. Tuan-tuan, hewan kurban itu kalau dia stres dia akan agresif. Maka antara orang yang nak merebahkan sapi yang akan disembelih dan tukang sembelih, dia harus tahu bagaimana kaedah untuk mengurangi kadar stres hewan kurban. Sebab kalau hewan kurban stres, maka itu akan mempengaruhi kualiti dagingnya. Minum kau memang sapi Ustaz. Sapi stres boleh jadi. Kata tahu. Mana tidak stres? Nak rebahkan dia tu 1, 2, 3 gitu dan tumbang. Udah tumbang tu, dari tempat ditumbangkan nak ke lubang ditarik lagi diheret. Luka kulitnya, lebam dia jatuh. Kalau kita boleh bawa sapi itu pergi sini, besok kita buat training macam mana nak rebah. Tapi sapi yang kita tempah itu sapi yang berkeliaran dalam ladang. Dibuat macam tu lari. Kecuali memang sapi itu memang kita pelihara jinak dia ya. Itu resikonya sapi geladang. Sapi yang bebas dalam ladang. Dia jumpa tali saja tak pernah. Dia nampak tali lari. Jiwa jumlah ke tayu gitu. Gue tali itu. Hikmah disyariatkan. Lalu terakhir, hikmahnya ada 3. Hikmah disyariatkan kurban. 1, menghidupkan arti pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dalam mendekatkan diri dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai tanda pengabdian diri dan tunduk patuh pada Allah. Ketiga, menambahkan rasa kasih sayang dan ikatan persaudaraan sesama Islam apabila menyedekahkan daging kurban tersebut kepada insan yang memerlukan. Ada yang nak ditanyakan sebelum kita solat isya? Daging dan tulang kita. Adakah ditimbang berasingan atau bagaimana Ustaz? Timbang berasingan. Daging-daging, tulang-tulang. Dan pastikan yang bertugas untuk penimbangan itu 1 orang. Artinya 1 orang itu sebagai koordinator yang bertanggung jawab. Tentu dia dibantu kan
Kita tidak mau kemudian terjadi. Ini tidak di tempat kita, mungkin di tempat lain. Ya, jadi di Bangladesh, di mana? Bagaimana? Dia nak potong masuk dalam timbangan, dia potong, dia masuk bawah meja. Baik Ustaz, baik, bukan tempat laut, tempat kita. Saya tanya ke guru kami di Jawa, Pak Kiai itu gimana hukumnya tu? Potong letak bawah meja. Kiai cakap, Mir, ente gemuk apa kurus? Kurus Pak Kiai. Mau nanti diambil dagingnya di akhirat buat ganti itu. Enggak tua gue sendiri malaikat tu deh. Ya ampun. Ustaz tayang agak kode kemandagian itu. Sabar, ada nanti bahagia nanti. Ya takut kan? Maci-maci. Ustaz, aku tak pukul, tapi kemengiang tak ada. Janganlah begitu kamu. Nanti sembelih sapinya mati, anda pingsan kan lain. Gak kau udah ya. Dipikirnya angkat sapi, ternyata angkat aku pingsan. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas? Kalau tidak jelas lagi nanti boleh lepas isya. Dihandak hijau. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ustaz berjiji daging yang diberikan ke fakir miskin, tapi daging itu dijual oleh fakir miskin. Itu hak dia. Karena ternyata dia lebih memerlukan beras daripada daging itu, maka dia jual daging untuk beli beras. Itu hak dia dan halal hukumnya. Biarlah berdua kemandagian sampai berat. Itu bezanya daging kurban. Daging kurban sunnah diagih dalam bentuk mentah. Sedangkan daging akikah sunnah dibagi dalam bentuk sudah dijadikan juara. Apa beza kurban akikah? Kalau akikah boleh dilaksanakan bila-bila masa, sedangkan kurban hanya boleh dilakukan pada 10 Zulhijjah selesai salat Aid dan terakhir batas waktunya sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Lupa saya, sunnah satu lagi ya. Sunnah bagi kita, tidak hanya orang yang berkurban, tapi kita yang tidak berkurban pun sunnah berpuasa pada 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah. Sunnah. Kau dah kenal puasa atau buat sunnah? Kalau pergi gaji lebih, buat sunnah. 9 Zulhijjah. Cukup ya, dah masuk waktu lebih 5 minit. Tidak ada pertanyaan lagi. Dan insyaAllah Darul Huda akan melaksanakan proses penyembelihan hewan korban pagi 1 Ogos, hari Sabtu jam 7, insyaAllah. Bagi sahibul kurban yang ingin menyaksikan hewan korbannya, bolehlah nanti kita sama-sama pukul 6 lebih itu, sebelum pukul 7 kumpul dulu di sini, nanti ke tempat transit sapi di Kala, di dekat pantai Kaul ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perkongsian sedikit ini dalam waktu yang sangat singkat ini bermanfaat dan boleh menjadi rujukan kita dalam pelaksanaan ibadah kurban yang akan datang ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tahu kita ada program bertanya semua.